Salam saudara-saudaraku yang seiman di dalam Kristus Yesus. Kembali kita berjumpa pada hari ini, di mana saya percaya bahwa semua yang terjadi adalah oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, oleh karena berkat Tuhan yang begitu sempurna yang Ia berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita masih merasakan kesehatan yang baik, kita masih bisa menjalankan aktivitas kita khususnya pada hari ini, dan kita berada dan boleh kita berjumpa pada saat ini, itu pun karena berkat dan kasih Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, disinilah kita menyadari bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan Dia selalu menyertai kita. Maka oleh karena itu, di mana saya sangat bersyukur saya diberikan kesempatan untuk selalu mau berbagi dan belajar tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah satu-satunya terang hidup kita. Firman Tuhan satu-satunya kekuatan bagi kita, supaya kita mengerti, memahami kehendak Allah, supaya kita juga mampu mengerjakan semua bagian kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, di mana pada kesempatan ini tema kita dalam pembelajaran kita pada hari ini yaitu hidup kudus. Jadi memang kita manusia adalah tidak ada yang sempurna. Kita manusia adalah manusia atau orang berdosa, yang dimana kita selalu melakukan kesalahan. Setiap hari kita selalu berbuat salah, dan kita tidak akan pernah luput yang namanya dari sebuah kesalahan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak yang berkesimpulan bahwa, dan banyak yang mengatakan memang kita manusia ini tidak ada yang sempurna. Betul. Jadi apakah kita selamanya terus melakukan dosa? Itulah pertanyaannya. Ketika kita mengetahui atau membuat suatu kesimpulan seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita membuat suatu kesimpulan bahwa kita manusia ini tidak yang sempurna, tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita selalu membiarkan diri kita untuk berbuat dosa? Nah, inilah yang akan saya sampaikan dan saya ungkapkan dan saya membagikan kepada teman-teman. Ya, banyak dari kalangan kita yang tidak mengerti tentang hal ini, yang selalu berpatok pada ini, kesimpulan-kesimpulan yang seperti itu. Ya, tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca semua Alkitab, ya, makanya kalau baca Alkitab itu jangan cuma satu ayat. Jadi baca Alkitab itu dari setiap ayat, ya, satu persatu. Kita baca semuanya dengan benar supaya tidak gagal paham. Jadi supaya pengertiannya itu jadi benar-benar sesuai dengan Alkitab katakan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita buka di dalam Matius. Coba kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 48. Perhatikan baik-baik dan kita dengar bersama. Matius 5:48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini Tuhan Yesus yang berkata demikian, saudara. Ini adalah firman. Tuhan sendiri yang mengatakan ini. Dia yang memerintahkan ini. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi di dalam Matius pasal 5 ayat 8 ini, Tuhan menyuruh kita supaya kita itu hidup sempurna, hidup kudus seperti Bapa yang adalah sempurna. Jadi kalau misalnya tadi, ya, jadi misalnya saudara membawa satu kesimpulan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Dan pertanyaannya, apakah manusia Apakah kita harus membiarkan diri kita untuk selalu berbuat dosa?
ketika saudara membuat suatu kesimpulan seperti itu, maka saudara tidak mengenal kebenaran. Karena apa? Karena saudara melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Membuat suatu kesimpulan atau pengertian yang salah. Nah, faktornya adalah karena saudara atau orang-orang seperti itu, permasalahannya karena mereka tidak mengenal firman Tuhan. Kenapa tidak mengenal firman Tuhan? Karena tidak membaca Alkitab. Karena jelas sekali Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal 5, 48, Tuhan Yesus sendiri berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Jadi, kesimpulan-kesimpulan seperti ini yang tadi saya sampaikan. Ya, ketika kita mengatakan bahwa manusia adalah semuanya orang berdosa, tidak ada sempurna. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita membiarkan diri kita untuk selalu berbuat dosa? Tidakkah kita mau hidup seperti yang Tuhan kehendaki? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman ini suatu kekuatan bagi kita. Ketika saudara masih memiliki pengertian yang salah, ya, artinya saudara masih meyakini bahwa memang manusia ini tidak ada sempurna. Betul, manusia tidak ada sempurna, tetapi ini adalah perintah Tuhan. Artinya saudara harus mendengar firman Tuhan. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, maka saudara akan memiliki pengertian yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau saudara masih berkesimpulan bahwa manusia tidak ada yang sempurna, tapi saudara tidak mendengar firman Tuhan, maka saudara jauh daripada kebenaran itu. Kalau secara pemikiran kita, secara kesadaran kita, atau memang faktanya bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi saudara-saudara, kalau kita hanya membaca satu ayat, mengerti satu ayat, maka pengertian kita itu sangat salah. Karena jelas ini adalah perintah Tuhan. Jadi saudara harus mendengarkan firman ini. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Artinya Tuhan menghendaki atau memerintahkan kita supaya kita itu hidup sempurna. Apa yang harus kita lakukan? Ada juga firman yang mengatakan begini, saudara. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Ya, sangat penting ketika saudara itu harus lebih banyak mendengar. Mendengar khotbah daripada hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, daripada pewarta Injil dimanapun. Sangat penting untuk kita mendengarkan firman Tuhan supaya kita tahu tentang kebenaran. Ya. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita itu hidup kita itu kudus, hidup kita itu sempurna, sama seperti Bapa yang adalah sempurna. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan menghendaki supaya kita hidup seturut dengan kehendaknya, karena Tuhan tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Makanya Tuhan memerintahkan ini supaya kita tidak terus hidup di dalam dosa. Sehingga ia katakan dalam Matius pasal 5, 48 ini, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga yang adalah sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi untuk memelihara kekudusan di dalam kehidupan kita, ya, itu memang bukan suatu pekerjaan yang mudah. Karena di dalam kehidupan kita di dunia fana ini, begitu banyak tawaran-tawaran, godaan-godaan yang diberikan oleh dunia.
Dan ketika kita tidak mempunyai dasar, ketika kita tidak mengenal kebenaran, maka kita sangat mudah dijatuhkan oleh kuasa kegelapan dunia ini. Mereka akan menggunakan sesama kita, orang sekitar kita, untuk menghasut kita, untuk menyesatkan kita, untuk mendorong kita untuk melakukan hal yang menjatuhkan kita ke dalam dosa. Banyak cara iblis, banyak cara dunia ini itu untuk menjatuhkan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tidak mengenal kebenaran firman, maka kita akan berada dalam jeratan mereka. Tetapi makanya sangat penting untuk kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk memelihara kekudusan di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama adalah kita harus selalu mencari suatu perkumpulan, ya, di mana dalam perkumpulan itu misalnya di situ ada sharing bersama, mendalami tentang Alkitab. Artinya kita selalu mencari tentang hal-hal rohani, supaya kita tidak mudah jatuh, supaya kita tidak mudah disesatkan, supaya kita tidak mudah dan cepat terpengaruh oleh hal-hal yang diberikan oleh dunia ini, yang juga akan menjatuhkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita terus belajar mengenal firman Tuhan, kalau kita punya semangat yang kuat untuk kita selalu mencari kebenaran, Tuhan akan selalu mendorong kita dengan kekuatan Roh Kudus yang akan selalu bekerja supaya kita selalu hidup di dalam kebenaran. Mari kita buka dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Kita mulai dari ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu waktu penyertaan Yesus Kristus, waktu pernyataan Yesus Kristus. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Petrus 1, 13 ayat 16 ini, sampai 16, di ayat 13 ini, di sini dikatakan, siapkanlah akal budimu. Artinya, Tuhan memberikan kita akal. Tuhan memberikan kita pemikiran. Artinya begini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Ya, iman itu harus bekerja dengan akal budi kita. Jangan hanya modal percaya saja. Ketika kita memiliki akal budi, disitulah kita berpikir untuk melakukan bagian kita. Artinya begini. Misalnya, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir bahwa karena banyak orang yang berkesimpulan seperti itu. Ya, bahwa ketika hidupnya misalnya selalu banyak pencobaan, ya selalu banyak masalah, lalu dia mengatakan, ya mungkin inilah takdir saya yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Jadi ketika saudara memiliki pengertian seperti ini, itu sudah jelas pengertian kita, pengertian orang-orang seperti ini sudah salah. Artinya kita manusia ini bukan robot, yang disetir oleh Allah, yang disetir oleh Roh Kudus. Ada juga bagian kita yang harus kita lakukan. Dan ada bagian Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak semuanya Tuhan lakukan. Artinya Tuhan tidak menyetir kita begini. Kau harus melakukan ini, kau harus begini. Tiba-tiba dipencet misalnya. Pencet, kau langsung kaya. Dipencet, kau langsung miskin. Dipencet, kau langsung pintar, cerdas. Dipencet begini, ya kau langsung sakit. Dipencet begini, kau langsung sembuh. Jadi kita ini tidak seperti remote control, robot yang disetir oleh Allah atau Roh Kudus. Roh Kudus itu mendampingi kita, menguatkan kita untuk kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang menjadi bagian kita. Tuhan itu memberi kita berkat, ya, itu adalah bagiannya Tuhan. Tinggal bagaimana kita melakukannya. Itulah makanya persiapkanlah akal budimu untuk kita berpikir. Nah, dengan akal budi kita berpikir, Roh Kudus menampingi kita, mengajarkan kita bagaimana cara kita melakukan. Itu yang dimaksudkan
persiapkanlah akal budimu, saudara. Ketika kita mau hidup kudus, maka kita harus berpikir, itulah bagian kita yang diberikan oleh Tuhan. Yang harus kita lakukan itu apa? Hidup kudus seperti apa? Nah, di dalam pasal 14 kita lanjut. Ya, di sini dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turut hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ini masih berkaitan dengan bagaimana kita hidup kudus. Dengan akal budi kita berpikir, saudara, bagaimana kita melakukan bagian kita yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, yaitu berkat. Bagaimana Tuhan memberi kita berkat supaya kita hidup kudus, supaya kita hidup sempurna. Itu Tuhan sudah berikan kita berkat. Mengutus Roh Kudus yang mendampingi kita untuk melakukan bagian kita. Jadi kita harus taat. Di sini diperintahkan kembali bahwa kita harus menjadi anak-anak yang taat. Jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada saat kebodohan. Sudah jelas, saudara, bahwa segala kejahatan itu timbul atau hadir atau terjadi pada saat kebodohan kita. Bukan salah siapa-siapa. Itu pada saat kebodohan kita. Jangan mengikuti hawa nafsu, saudara. Kita harus taat. Menjadi anak taat yang takut akan Allah. Karena barang siapa berbuat dosa, ia menentang Allah. Jadi ingat, jangan mengikuti keinginan hawa nafsu ini. Itulah bagaimana kita hidup kudus. Kita harus melawan keinginan kita sendiri. Kita harus melawan hawa nafsu kita, saudara. Artinya ketika kita mau melakukan itu, berarti kita itu mengenal kebenaran dan tujuan kita, yaitu dengan akal budi kita berpikir bagaimana kita melakukan. Tentu yang pertama, kita harus menjaga kesucian diri kita. Supaya apa? Kita menjauhkan diri kita dari segala pencemaran yang bisa mengotori diri kita. Karena Roh Kudus Tuhan itu, saudara, roh itu bukan roh kotor. Roh yang dari Allah itu adalah Roh Kudus, roh yang suci, tidak bernoda. Ia tidak akan bisa tinggal di dalam diri kita kalau diri kita masih dicemari oleh dunia. Kalau kita masih melakukan dosa, apalagi kalau kita tahu dan kita sengaja melakukan, kita tahu bahwa itu adalah dosa, tapi kita masih melakukan dengan sengaja. Itu sudah kita merusak Roh Kudus yang ada dalam diri kita, Bapak. Janganlah kita melakukan. Niat saja timbul di dalam hati dan pikiran kita, niat yang jahat. Itu sudah kita melakukan. Itu sudah kita berbuat zina di dalam hati kita, Bapak. Ingat di firman, ada firman Tuhan berkata, ya, ketika kamu memandang perempuan serta mengingini, kamu sudah berbuat zina di dalam hati. Nah, jangan sampai ini terjadi. Nah, bagaimana cara supaya diri kita ini tetap suci, tetap kudus? Jadi langkah pertama, kita harus jaga jarak diri kita dari hal yang bisa menimbulkan suatu rencana jahat di dalam pikiran kita maupun di dalam hati kita. Sebenarnya banyak cara yang kita lakukan, Bapak. Apalagi kalau kita misalnya mengikuti laki-laki atau yang masih muda yang belum menikah. Tentu kita tahu bagaimana kita menjaga jarak dengan orang lain. Apalagi kalau dengan perempuan. Ketika kita mengenal kebenaran, tentu kita tahu, saudara. Dan ketika kita melihat orang, ya, ketika dia mengenal kebenaran, pasti dia tahu bagaimana cara ia menjaga jarak dirinya dari orang lain. Baik laki-laki maupun perempuan, dia tahu. Karena apa? Jangan sampai pikiran dan hatinya dikotori. Karena seringkali terjadi ketika kita tidak bisa menjaga jarak dengan seseorang, apalagi misalnya kita laki-laki atau dengan perempuan, walaupun itu kita tidak melakukannya, tetapi itu bisa saja timbul di dalam hati dan pikiran kita, suatu pikiran yang jahat. Dan itu adalah satu-satunya celah masuknya iblis, yang dimana kalau kita tetap memeliharanya, terus menjaganya, kita terus memeliharanya,
suatu saat itu akan terjadi dan kamu akan melakukannya. Tapi bagaimana cara kita untuk menjaga ini? Yang pertama itu seperti yang tadi saya sampaikan, harus kita bisa menjaga jarak diri kita. Supaya kita tetap bisa menjaga kekudusan kita, kesucian diri kita. Karena tubuh kita ini, saudara, itu adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ketika kita tetap bisa menjaga kesucian diri kita, maka roh kebenaran itu akan tetap tinggal di dalam diri kita untuk menuntun, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, banyak cara sebenarnya yang kita lakukan untuk kita bisa tetap menjaga kesucian diri kita, untuk kita tetap hidup kudus. Banyak cara yang kita lakukan, tetapi banyak orang yang berpandangan bahwa ya, ketika kita melakukan suatu hal, ya, bagaimana dalam keseharian kita selalu bisa menjaga jarak dengan orang lain, baik kata-kata, pikiran, sikap kita. Ada orang yang beranggapan bahwa kita ini, ini orang, atau mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Ini orang sok suci atau bagaimana, ya kan? Bisa saja ada orang yang berpikir seperti itu. Sok suci apa, sok bagaimana. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, itu adalah langkah sebenarnya. Jangan pernah heran. Karena begini, ketika kita melakukan suatu kebenaran, itu akan bertentangan dunia. Ketika kita menjaga diri dari orang-orang, selalu jaga jarak kita. Baik dengan kata-kata, sikap kita. Sebenarnya ini adalah satu cara kita untuk kita bisa tetap jaga itu kesucian atau kekudusan diri kita, saudara. Supaya tubuh kita, hidup kita tidak dicemari oleh dunia. Ada juga yang misalnya dalam kehidupannya, ya dia selalu mau hidup kudus, ada. Dan dia mengambil keputusan, contoh, mungkin ada sampai sekarang. Yang pertama, dia tidak pacaran. Terus mungkin juga ada yang tidak menikah. Karena itu karena kebenaran. Ada. Jadi mereka melakukan hal demikian, saudara, itu karena kebenaran. Bukan karena keinginan mereka sendiri. Tapi karena mereka punya tujuan yang benar. Tujuan yaitu pada kemuliaan Tuhan. Karena mereka ingin tetap menjaga kesucian diri mereka. Saya kira saudara paham, atau saudara tahu, atau mungkin pernah mengalami. Kalau kita itu misalnya berdekatan dengan seseorang, apalagi itu perempuan, pasti timbul dalam pikiran itu aneh-aneh macam-macam. Walaupun kita tidak melakukannya, kita berpikir, ini kan cuma pikiran, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin, tetapi itu sudah masuk. Itu sudah mencemari pikiran kita, walaupun tidak mungkin itu karena mungkin pikiranmu saja yang begitu. Tetapi kan itu sudah mengotori pikiran kita. Apalagi kalau misalnya berdua dengan perempuan, itu lebih parah lagi. Apalagi kalau sudah misalnya terjadi, misalnya perselingkuhan, ya, atau sudah berbuat zina, itu sudah lebih parah. Ya, itu dosa sudah besar. Dan saya harap itu tidak terjadi, ya, dalam diri saudara yang beriman kepada Yesus Kristus. Tetap jaga kekudusan, tetap jaga kesucian kehidupan saudara. Ya. Jaga terus kesucian kita, kekudusan kita, tetap kita hidup dalam kebenaran, menjaga diri kita. Apa yang menjadi keputusan saudara? Ya, ketika saudara sudah membuat suatu keputusan, misalnya tidak mau berpacaran, terus belajar firman Tuhan, dan salah satunya caranya untuk tetap menjaga kekudusan di kehidupan saudara. Karena begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita membuat suatu keputusan, jangan pernah takut. Apapun keputusan kita, ya, kalau itu tujuan untuk kebenaran firman Tuhan, jangan pernah takut. Kalau misalnya saudara keputusan untuk tidak berpacaran, jangan pernah takut bahwa saudara tidak akan menemukan jodoh. Ya. Tuhan itu tahu, saudara. Ketika kita fokus pada kebenaran firman Tuhan, ya, Tuhan itu sedang bekerja. Roh Kudus Tuhan bekerja. Ia menyiapkan seseorang itu yang menjadi pendamping kita suatu saat. Ketika kita sibuk dengan kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita sibuk memperbaiki diri, menjaga diri kita, ya, kita hidup seturut firman Tuhan. Tuhan juga bekerja
untuk orang yang dimana nantinya akan menjadi pendamping hidup kita, saudara. Tuhan akan mempertemukan kita pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, dan itu tidak salah. Karena di dalam Yesus Kristus kita memiliki pengharapan yang pasti, dan kita tidak dikecewakan, saudara. Karena pengharapan yang diberikan oleh Tuhan itu pengharapan yang tidak mengecewakan. Tapi itu adalah suatu hal yang pasti. Ketika saudara benar-benar percaya, sungguh-sungguh percaya, sehingga jangan pernah takut. Ketika saat ini saudara mempersiapkan diri, menjaga kesucian diri, menjaga dan selalu hidup dalam kekudusan, supaya Roh Kudus itu masih dan selalu bekerja dalam diri kita, yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran sampai pada waktu yang sudah Tuhan tetapkan, yang sudah Tuhan tentukan. Tuhan pasti akan mempertemukan saudara dengan jodoh atau pendamping hidup saudara. Tidak mungkin Tuhan memberikan orang yang sembarangan. Saya sampaikan ini kembali lagi kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara sibuk untuk melakukan kehendak Allah, melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan menyediakan seseorang yang tepat untuk saudara. Bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang sembrono, bukan orang yang asal-asal. Kan itu bisa merusak. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dia tidak mungkin mengirimkan orang sembarangan. Tuhan tahu mana orang yang terbaik dan tepat untuk kita, yang akan menamping kita untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan. Saya yakin dan percaya, saudara. Ketika kita sibuk untuk melakukan firman Tuhan, kita sibuk untuk belajar firman Tuhan, kita sibuk untuk selalu hidup dalam kekudusan, supaya kita benar-benar sempurna di dalam Tuhan, supaya kita benar-benar sempurna di dalam firman Tuhan. Mulai sekarang kita belajar, kita bertobat, kita cari itu kebenaran, kita tetap jaga itu kekudusan kita di hadapan Tuhan. Suatu saat, ya, apapun keputusan saudara, itu harapan yang kita harapkan kepada Yesus Kristus. Harapan yang tidak mengecewakan, tetapi itu akan memberikan suatu sukacita yang besar dalam kehidupan kita, saudara. Ketika saudara memilih untuk sendiri saat ini, kan saudara fokus pada belajar firman Tuhan, mempersiapkan diri, melakukan bagian saudara yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara, sampai pada waktu di mana Tuhan tentukan untuk boleh saudara bertemu dengan pasangan hidup saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tuhan sudah mempersiapkan semua orang yang tepat, dan itu tidak salah, saudara. Karena saudara melakukan kehendak Tuhan. Jadi mulai sekarang, Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap tekun dalam doa, selalu belajar mengenal firman Tuhan. Kita lanjut dalam ayat yang ke-15, Bapak Ibu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ini adalah satu kekuatan juga bagi kita, saudara. Khususnya kita yang menjadi pelaku firman, kita yang menjadi pewarta Tuhan, kita yang menjadi penginjil, kita yang menjadi saksi Tuhan Yesus. Ini adalah suatu kekuatan ayat ini. Ayat 15. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus dan yang telah memanggil kamu. Kita ini hadir saat ini di tempat ini. Kita dipanggil, saudara. Kita dipanggil oleh Allah untuk kita melakukan kehendak-Nya. Kita melakukan bagian kita. Tuhan memberikan kita suatu berkat dan kita yang mengerjakannya, karena itu adalah bagian kita. Tetapi Roh Kudus itu selalu mendampingi kita, saudara. Roh Kudus itu tidak menyetir kita seperti remote, tetapi Roh Kudus itu mendampingi kita, menasihati kita, supaya kita tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu tidak menguasai kita sehingga kita tidak sadar diri. Artinya seolah-olah kita disetir, ya, seperti remote control, kita disetir oleh Roh Kudus. Tidak. Roh Kudus itu bekerjanya bukan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus itu bekerja dalam kesadaran, bukan di dalam ketidaksadaran. Beda. Kalau iblis itu bekerja, maka manusia tidak akan sadar. Itu bedanya. Tetapi Roh Kudus, Roh yang dari Allah, Dia bekerja di dalam kesadaran kita. Artinya Dia akan mendampingi kita untuk menasihati kita, untuk membimbing kita ke dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita yang dipanggil oleh Tuhan ini sebenarnya, ya, suatu karunia yang besar, karena Tuhan begitu percaya kepada kita.
Tuhan percaya kepada kita, memberikan mandat kepada kita, sehingga Ia memanggil kita untuk melakukan kehendak-Nya, bersaksi tentang Dia, mewartakan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah suatu karunia yang besar, saudara. Tinggal bagaimana kita melakukan bagian kita ini. Artinya kita hidup dalam kekudusan, menjaga diri kita, hidup kita jangan sampai dicemari atau dinodai. Kita tetap harus menjaga dan hidup dalam kekudusan kita, saudara, supaya kita ini menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah ayat yang sangat kuat ya itu bagi kita. Dan di dalam ayat yang ke-16 ini, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini yang disampaikan, yang dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memerintahkan kita harus hidup dalam kekudusan. Sama seperti Dia yang adalah kudus. Bagaimana kita hidup dalam kekudusan? Kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa menjerat kita untuk melakukan dosa. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu bahwa ini adalah dosa, jangan kita melakukannya. Karena kalau kita melakukannya berarti kita tidak mengenal firman Tuhan. Ya, karena kita melakukannya dengan sengaja. Jadi saya kira ketika saudara memahami firman Tuhan, saudara tidak akan melakukan hal seperti itu, yang dengan sengaja. Tapi karena saya yakin dan percaya bahwa ketika kita mengenal firman Tuhan, maka apapun hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam dosa, maka kita enggan atau tidak akan melakukannya. Karena kita tahu ketika kita berbuat dosa, kita menentang Allah, dan ketika kita melakukan dosa dan terus melakukan dosa, maka hukumnya adalah kita akan binasa. Dan itu hal yang tidak kita inginkan. Dan Tuhan pun tidak akan membiarkan kita binasa, karena kita memiliki iman dan percaya kepada Yesus Kristus, bahwa jaminan kita adalah Dia. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah sekarang adalah bagian kita, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Tuhan berkenan supaya kita hidup kudus. Itulah firman-Nya. Tetapi tidak semerta-merta tiba-tiba kita menjadi kudus, ya. Itu bukan apa namanya, tidak seperti sulap, saudara, yang tiba-tiba berubah jadi kita tiba-tiba menjadi hidup kudus di hadapan Tuhan. Tidak, itu semua melalui proses, ya. Artinya Tuhan memberikan kita berkat, artinya Tuhan berkenan supaya kita hidup dalam kekudusan. Itu dengan berkat itulah yang memberikan kita kekuatan. Tinggal bagaimana kita melakukan bagian kita itu. Berkat sudah ada di dalam diri kita. Bagaimana kita melakukan, itulah yang perlu kita lakukan. Kita mengerjakan bagian kita, yaitu menjaga kekudusan kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang mencemari diri kita, yang mengotori diri kita. Banyak sebenarnya saudara yang mengotori diri kita. Ya, karena kalau kita baca di ayat lain, ya, firman Tuhan berkata, tubuh adalah bait Allah, tubuh adalah bait Roh Kudus. Jadi kita harus menjaga diri kita dari segala pencemar, dari segala kekotoran. Kalau saudara paham dan mengerti kebenaran, ya, ketika saudara tahu bahwa alkohol, rokok, dan segala macam lainnya, ya, yang merusak tubuh, ketika saudara mengenal firman Tuhan, itu saudara akan melepaskan itu. Tetapi kalau saudara tidak mengenal firman Tuhan, maka tidak salah, saudara akan terus hidup di dalam. Dan itu pun Roh Kudus, Roh kebenaran itu tidak bisa tinggal dalam diri saudara. Karena tubuh itu bait Roh Kudus, bait Allah. Jadi ketika Roh Kudus itu mau bekerja dan mau tinggal dalam diri kita, yang perlu kita persiapkan adalah apa? Kita harus bersihkan itu dari diri kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ya, kalau tentang hal-hal seperti itu, saudara juga bisa baca di Matius 7 ayat 21-23, dan selanjutnya kita saudara, ya, saudara bisa baca di rumah itu di Matius pasal 7 21 ayat 23. Tetapi yang saya bahas lagi di sini adalah di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. Ya, di dalam ayat 17 ini sini dikatakan, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Nah, jadi ketika saudara misal, karena kita sudah mengenal kebenaran, ya, kita sudah mengenal kebenaran, tentu kita harus melakukan kebaikan.
Tetapi saudara, di sini dikatakan, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Artinya, ketika kita tahu bahwa ketika kita melakukan kebaikan, tentu kita tahu ini yang kita lakukan untuk melakukan kebaikan. Itu kita tahu jalannya di mana dan apa yang kita lakukan, apa yang harus kita perbuat untuk melakukan kebaikan. Tentu kita tahu arahan, tujuan, jalannya di mana. Tetapi ya, ia dengan sengaja tidak melakukannya. Mungkin ia mau menyelamatkan dirinya, mungkin ia mau menyembunyikan dirinya, atau ia tidak melakukannya untuk melindungi dirinya dari suatu hal yang mungkin bisa saja menjatuhkan dirinya. Nah, mungkin dengan alasan-alasan seperti itu sehingga ia tidak melakukannya, walaupun ia tahu bahwa itu adalah suatu kebaikan, tetapi ia tidak melakukannya. Nah, ini sudah jelas berdosa, sehingga dikatakan Bapak Ibu. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini menghasilkan kebaikan, maka harus kita lakukan. Dan ketika kita tahu apa yang kita lakukan ini, itu bisa menghasilkan suatu kehancuran atau hal-hal yang buruk yang akan terjadi, ya jangan kita lakukan. Di sini kita menyadari dua sisi, ya. Artinya kita harus menyadari, mengetahui, ya, kita harus memahami ketika kita melakukan sesuatu apa dampak, apa hasilnya, apakah hasilnya baik. Tetapi saudara, yang sering terjadi adalah ketika kita melakukan sesuatu yang baik, ya, memang akan menghasilkan suatu hal yang baik bagi siapapun yang menerima kebaikan itu. Tetapi orang yang melakukannya kebanyakan akan menerima suatu hal yang memang tidak menyenangkan hati. Tetapi ketika ada orang yang melakukan kejahatan, orang yang menerimanya, ya, orang yang menerimanya hancur, dan orang yang melakukannya juga hancur. Itu karena apa? Saudara, karena dia dengan sengaja melakukan hal demikian. Karena dia tahu bahwa ini akan menghancurkan hidup seseorang, tapi ia masih melakukannya dengan sengaja. Dan ini sudah jelas bahwa ia melakukan hal atau dosa yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita melakukan pekerjaan kita itu tentang kerajaan Allah, melakukan kehendak Allah, hidup dalam kekudusan, ya, tetap menjaga kesucian diri kita, kekudusan diri kita. Biarkan Roh itu bekerja di dalam diri kita. Biarkan Roh Kudus itu membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Biarkan sepenuhnya kuasa Tuhan itu bekerja di dalam diri kita, membawa kita dalam seluruh kebenaran. Sehingga di mana pada suatu waktu atau saat yang tepat, saudara diutus untuk benar-benar menjadi murid Yesus, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Itulah tujuan iman kita, saudara. Kita menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan, mewartakan firman Tuhan. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tetapi sekarang adalah kita belajar. Sekarang kita belajar karena kesempatan kita sekarang adalah sedikit. Jadi kita pergunakan waktu kita dalam jalannya waktu. Mari kita belajar mengenal firman Tuhan. Kita belajar dan kita berusaha untuk selalu memperbaiki diri kita, memperbaiki sikap kita, pandangan kita, pemikiran kita, ya, cara kita. Mari kita selalu perbaiki supaya kita benar-benar sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu saat yang tepat Tuhan mengutus kita untuk sepenuhnya kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita akan diberikan wewenang atau kita diutus untuk melakukan suatu pekerjaan yang besar, dan kita sudah benar-benar siap. Itulah Tuhan kehendaki. Sehingga saudara, mari jangan kita sia-siakan waktu kita sekarang. Saatnya sekarang kita bertobat. Saatnya sekarang kita memulai hidup yang baru, tinggalkan hidup yang lama. Saatnya sekarang kita mengawali hidup kita bersama Tuhan, dan kita menyerahkan diri kita supaya kita mau dipimpin oleh Roh Kudus kepada kebenaran. Jadi saudara-saudara yang terkasih, semoga pembelajaran kita, renungan kita pada hari ini itu bisa menguatkan iman saudara,
mendorong iman saudara, dan selalu menuntun hidup saudara supaya saudara tetap hidup dalam kekudusan, supaya saudara benar-benar kudus dan saudara benar-benar sempurna di hadapan Tuhan, sehingga roh Tuhan itu memenuhi kehidupan saudara untuk menuntun saudara, untuk saudara dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya, untuk melanjutkan karya-karya Tuhan dalam setiap pelayanan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya mengajak Bapak Ibu Saudara saat yang tepat, ya, untuk saudara membuka hati, menyerahkan kehidupan saudara untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus, untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, untuk tetap hidup dalam kekudusan. Karena Roh Kudus Tuhan akan bekerja kepada setiap pribadi yang mau dipimpin oleh Roh itu sendiri. Jadi bukalah hati kita, mari kita menerima kuasa Tuhan, menerima Roh Kudus Tuhan, supaya kita mau dipimpin, kita mau didik oleh Roh Kudus, untuk kita mau diarahkan, mau diubahkan, ya, mau diperbaharui diri kita, supaya kita hidup selaras atau seturut dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dalam pembelajaran kita, dalam renungan kita hari ini, dapat menguatkan iman saudara. Terima kasih.